Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'ala ar-rijali wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fatihim wa barakatihim. Bidini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna ma'ibadahum wa yadawafana min ladihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang berikutnya iman kepada kitab samawi, yaitu iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Adapun pengertian atau yang harus kita imani dari kitab-kitabnya Allah, hendaklah kita meyakini dan membenarkan bahwa semua kitab-kitab itu adalah benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada para utusannya. Lah kok bahasanya kok beda-beda? Ada bahasa Arab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani, ada kok enggak satu bahasa turunnya? Emang Allah kalau ngomong bahasanya apa? Maka kitab-kitab itu diturunkan dengan berbagai bahasa
karena turunnya kepada kaumnya masing-masing. Gitu. Kalau turunnya ke Jawa pakainya apa? Wonocoroko, repot lagi lo nanti. Pada jayanya akhirnya. Maka turunnya ke Arab, karena nabinya dari orang Arab. Ada yang pakai bahasa Arab seperti Al-Quran. Ada yang pakai bahasa Suryani. Ada pula yang pakai bahasa Ibrani seperti Taurat, Injil. Itu bahasanya apa? Ibrani, karena turunnya langsung ke orang-orang Bani Israel. Ini wajib kita imani bahwa semua kitab itu adalah kitab yang benar. Artinya itu betul-betul adalah firman-Nya Allah. Disebut namanya kitab samawi. Kitab yang diturunkan dari langit. Kok dari langit? Kenapa disebut kitab yang diturunkan dari langit? Karena semua kitab-kitab itu berasal dari Lauhil Mahfuz. Sebelum diturunkan, Allah itu perintah malaikat untuk menyalin. Salin dari Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia. Langit dunia itu mana? Yang kelihatan namanya langit dunia. Artinya atapnya dunia gitu loh. Di atasnya lagi ada langit kedua, ada langit ketiga. Langit dunia namanya langit yang pertama. Malaikat diperintah oleh Allah menyalin dari Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia. Dari langit dunia baru diturunkan kepada nabi yang diperintahkan. Makanya disebut kitab yang turun dari langit, gitu namanya kitab samawi. Nah, sekarang banyak lagi orang yang memelencengkan. Ada yang mereka sebut namanya agama samawi, agama dari langit. Itu enggak ada. Enggak ada agama samawi, enggak ada. Adanya kitab samawi. Kalau kitab dari langit, iya. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, itu semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Tapi kalau agama, nggak ada agama samawi. Kenapa mereka membuat pernyataan ini? Mereka membuat pernyataan ini untuk membingungkan generasi yang akan datang. Agar mereka itu menganggap bahwa semua agama-agama ini semuanya dari langit, dari Tuhan. Hingga kamu boleh milih agama yang mana aja, gitu loh. Ada Yahudi, Kristen, Buddha, Katolik. Artinya mereka menganggap bahwa diri mereka itu, agama mereka itu punya kitab, dan mereka menganggap agama itu semua dari Tuhan. Padahal nggak mungkin ada agama lain selain agama Islam, itu nggak ada. Agama ya cuma satu, agama Islam. Kan inna dina indallahil Islam. Ya kan? Itu kalamnya Allah dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam.
Kalau begitu, berarti semua nabi yang datang pasti membawa agama Islam dong. Masa begini, Nabi Adam punya agama sendiri. Nabi Nuh punya agama sendiri. Nabi Musa punya agama. Nabi Ibrahim punya agama sendiri. Artinya ajarannya kepada umatnya berbeda dengan agama Islam. Terus setelah masing-masing nabi diperintah oleh Allah bawa agama masing-masing, terakhir Allah ngomong, agama yang saya ridhoi agama Islam. Berarti yang lain di-prank doang dong. Hah? Suruh ngerjain perintah tapi nggak diridhoi. Gitu loh. Kan nggak mungkin masa Allah merintah nabi-nabi yang lain tapi agamanya nggak diridhoi sih gimana? Jadi agama ketika di dalam Al-Quran dikatakan agama yang Allah ridhoi agama Islam, berarti semua agama yang dibawa Nabi adalah agama Islam. Adapun kitabnya boleh beda-beda, gitu loh. Artinya yang paling sempurna itu kitab Al-Quran. Lah, kalau Al-Quran kitab yang paling sempurna, kenapa enggak diturunkan duluan? Kan mestinya langsung aja kasih Quran selesai. Karena Injil ada dalam Quran, Taurat ada dalam Quran, Zabur ada dalam. Kenapa enggak Quran aja langsung? Kok nyicil? Taurat dulu, Zabur, Injil, baru Kenapa? Kalau Al-Quran diturunkan duluan, di zaman Nabi yang pertama langsung turun Al-Quran, Al-Quran nggak ada gunanya. Nggak bisa dipahami malah. Artinya di Quran itu ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman, ada pula berita. Ya kan? Di Injil juga begitu. Ada berita, ada perintah, ada larangan. Di Zabur. Lah, kalau Al-Quran yang sempurna itu turun duluan, di Quran itu ada perintah dilarang berjudi, dilarang minum arak, dilarang riba, ya. Nah, hukum-hukum ini berlaku itu terjadinya baru sekarang. Dulu belum ada yang namanya riba. Ada nggak? Zaman Nabi Adam ada riba nggak? Arak, judi, gaple. Tiongpi. Slot, judi. Ada nggak? Nah, kalau Quran turun zaman itu orang bingung. Nabi Adam, ini kok dilarang judi itu apaan? Artinya perintah larangan judi jadi nggak berguna gitu loh. Jadi Quran itu sempurna nggak? Kapan sempurnanya? Di zamannya. Kalau ditaruh di zaman dulu malah nggak sempurna gitu loh. Zabur sempurna nggak? Sempurna di zamannya gitu loh. Jadi jangan dianggap kitab yang paling sempurna Quran.
itu karena semua perintah larangan sudah muncul di zaman sekarang. Nggak akan ada kitab yang baru yang muncul untuk perintah yang baru, nggak ada. Larangan yang baru nggak ada. Kenapa? Karena semua kejahatan udah muncul sekarang ini. Lo mau cari penjahat apa sekarang sih coba? Penjahat yang kayak apa? Quran udah melarangnya. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, gitu loh. Makanya Quran itu kitab terakhir yang nggak akan ada lagi kitab selanjutnya. Kenapa? Karena semuanya sudah diberitakan di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu jadi kitab yang sempurna di zaman sekarang ini. Lah Injil sempurna enggak? Sempurna di zamannya. Kalau Injil kok turun sekarang, nggak sempurna, malah ada yang kurang, gitu loh. Kok Injil turunnya duluan zaman Nabi Adam, ya nggak sempurna juga, ada yang kurang, gitu loh. Makanya undang-undang itu setiap waktu diperbaharui. Kayak undang-undang zaman Pak Karno, ya ganti zaman Pak Harto, berubah nggak? Berubah, ditambahin. Ada TAP MPR, ada dekret presiden, ada kan tambah-tambahan itu. Kenapa? Mengikuti keadaan zamannya. Itu loh. Makanya zaman Nabi Adam hukumnya gimana? Ya hukum yang berlaku ya hanya itu-itu aja, karena belum banyak larangan macam-macam, belum ada kejadian macam-macam. Zaman Nabi Nuh mulai berkembang, zaman Nabi Ibrahim tambah berkembang, gitu loh. Jadi setiap Al-Quran, setiap kitab yang Allah turunkan itu adalah kitab yang sempurna di zamannya. Jangan dianggap Injil mah belum sempurna kalau turunnya sekarang. Kalau turunnya dulu sempurna. Artinya di zaman itu semua perintah yang berlaku pada masanya ada. Semua larangan ada di situ. Berita-beritanya pun ada. Lah, kalau di Quran ada surat Al-Baqarah diturunkan ke Nabi Adam, bingung kaumnya, ini Al-Baqarah apa Nabi Adam? Ada cerita Al-Baqarah segala ini apa gitu. Oh ada itu pasukan gajah, ini kapan pasukan gajahnya gitu. Belum ada kejadiannya. Nah, ketika diturunkan sekarang itu menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Oh, zaman Nabi Muhammad ada burung ababil, ada pasukan gajah. Zaman Nabi Musa ada sapi betina, ada Ashabul Kahfi, ada semua diceritakan. Ya, jadi kitab-kitab samawi itu boleh saja berubah-ubah. Tapi kalau agama nggak ada, agama cuma satu, Islam. Lah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mulai membuat cerita-cerita. Agama saya juga agama dari langit. Nggak ada, agama dari langit nggak ada. Artinya mereka menamai agama sendiri agama Kristen, menamai agamanya agama Yahudi. Di Quran nggak ada agama Yahudi, nggak ada. Menamainya agama ini, nama-nama ini muncul dari kesepakatan mereka sendiri. Adapun nama yang langsung disebut oleh para nabi, semua agamanya agama Islam dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim ngomongnya apa? Pesan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti jadi orang Islam. Sejak zaman itu udah ada bahasa Muslim. Nabi Yusuf, Nabi Ishak udah pesan ke anak-anaknya begitu, Islam, gitu loh. Jadi agama Islam itu menjadi agama satu-satunya untuk
agamanya semua para nabi, sesuai dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Ya, jadi kita harus yakin semua kitab suci kitab yang benar. Tapi kalau kita pakai sekarang gimana? Ente nemu Injil yang asli nih, ente pakai sekarang gimana? Nggak cocok, nggak lengkap gitu loh. Makanya Sayyidina Umar pernah bawa Taurat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nemu Taurat yang asli, buat apa? Artinya kalaupun lengkap udah nggak bisa dipraktekin gitu loh. Udah lewat masanya karena banyak kekurangannya. Banyak hukum-hukum yang terjadi sekarang tapi nggak ada perintah dalam dalam Taurat, dalam Injil gitu loh, hingga nggak bisa dipraktekkan zaman sekarang. Ini bedanya aja, ada kitab samawi tapi nggak ada agama samawi, nggak ada. Agama itu ya hanya agama Islam, nggak ada agama yang lain, nggak ada. Dan semua firman-firman Allah, semua firman yang ada dalam kitab-kitab itu adalah perkara yang hak. Artinya menunjukkan pada kebenaran. Loh, sekarang kok banyak yang nggak hak, Beb? Ya karena sudah dirubah. Injil dirubah. Taurat dirubah, Zabur udah dirubah-rubah. Kenapa? Nggak ada kitab yang otentik yang masih ada di zaman nabinya itu turun, nggak ada. Jadi ente mau mengatakan ini ada Injil yang asli, buktiinnya gimana? Ini loh Taurat yang asli, buktiinnya gimana? Kalau Quran gimana? Apanya? Bukan. Quran itu masih ada manuskrip, tulisan pertamanya masih ada. Jadi Nabi waktu nyampein wahyu nyuruh sahabat apa? Catat. Ya kan? Ada yang di kulit, di kayu, di batu, di mana aja dah, ditulisin semuanya dah. Hingga yang namanya wahyu itu semua tercatat. Setelah Nabi meninggal, kemudian sahabat mengumpulkan semua catatan-catatan itu ditulis ulang. Gitu. Lah, dasar penulisannya apa? Dasar penulisannya adalah hafalannya para sahabat. Para sahabat yang hafal Quran sejak zaman Nabi, kemudian menjadi panduan catatan. Ambil catatannya, kumpulin. Oh ya, ini ayat sekian, tulis. Mana lagi catatannya? Jadi semua yang ditulis di situ berdasarkan catatan langsung yang disebutkan oleh Nabi. Setelah tercatat semua, jadilah Al-Quran. Kemudian inilah yang disimpan di museum sampai sekarang. Dan ini menjadi bukti otentik Quran yang kita baca sekarang tetap asli seperti yang ada, gitu loh. Nah kalau Injil mana? Gak ada. Taurat gak ada. Ya, kalau mereka mengatakan ini asli, ya aslinya yang mana? Gitu loh. Gak ada catatan Injil pertama, gak ada. Taurat pertama nggak ada. Apalagi kitab-kitab itu selalu diperbaharui setiap tahun. Tiap tahun bikin cetakan Injil versi baru. Tahun depan
Injil lagi versi baru. Biar apa? Biar dapat pemasukan dong. Aku kalau ente nggak beli Injil yang baru nanti ketinggalan berita. Lah ini kan kalamnya Tuhan kok diperbarui gimana? Jadi kalau kita melihat keadaan Injil sekarang udah banyak yang udah yang dihapus, ada yang ditambahin, ada yang dirubah. Ini kepentingannya individu perorangan. Artinya ada orang-orang yang memang menyiapkan duit, menyiapkan untuk semua itu. Ya, jadi kita harus yakini semua kitab itu asalnya beritanya semua berita yang benar, nggak ada berita bohong, nggak ada. Karena itu semua adalah kitabnya Allah, kitab yang langsung dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Adapun yang diutus membawa kitab-kitab tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kan nggak mungkin Jibril memanipulasi data, kan nggak mungkin. Terus ada berapa banyak kitab yang diturunkan? Kitab yang diturunkan jumlahnya banyak, gitu aja. Seperti yang kemarin. Nabi jumlahnya berapa? Banyak. Malaikat berapa? Banyak. Itu namanya iman secara garis besar, secara ijmal. Berapa sih kitab yang Allah turunkan? Banyak. Kenapa? Ada nabi-nabi yang enggak disebutkan dalam Al-Quran. Ada kitab-kitab pula yang enggak disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan kitab yang wajib diketahui yang langsung disebutkan dalam Al-Quran itu cuma ada 4 gitu. Yang pertama kitab Taurat yang turun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat ada kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh 4 kitab yang wajib kita ketahui, kita imani, kita hafalkan satu per satunya, bahwa itu semua datangnya dari Allah dan diturunkan kepada nabi-nabi yang Allah kehendaki. Lah, nabi-nabi yang lain dapatnya apa? Ada yang namanya suhuf. Tahu suhuf nggak? Suhuf itu lembaran, bukan berbentuk kitab yang tersusun, bukan. Bentuknya selembar. Di lembaran isinya catatan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah, ada berapa suhuf? Sama, banyak, gitu aja. Kitab ya ada banyak, suhuf ya ada banyak. Tapi yang wajib kita imani adalah kitab-kitab yang langsung disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 4 kitab. Jadi kalau sekarang orang itu kemudian memperdebatkan agama menggunakannya kitab, ya nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena
kitab-kitab yang terdahulu udah nggak ada otentik kebenarannya masih asli. Kalau itu kitab-kitab yang masih asli, mesti nyambung sama kitab berikutnya. Kan yang namanya buku itu bersambung, akan ada hubungan kan, dari buku yang pertama dengan buku yang kedua mesti ada hubungannya. Nabi Isa ngomong, nanti setelahku akan turun Nabi yang bernama Ahmad. Di Quran ada tulisannya, Nabi Isa pernah ngomong bahwa setelahku akan turun manusia bernama Ahmad. Berarti ini kitab ini sama kitab sebelumnya nyambung, cocok gitu loh. Lah ininya kok sudah nggak otentik, gimana dirubah? Ya gara-gara dirubah itulah makanya nggak nyambung. Hingga orang saling mengklaim, oh enggak yang benar mah Injil, oh enggak yang benar mah Taurat, oh enggak yang benar mah. Sekarang kita baliknya gampang. Taurat yang bawa siapa? Siapa? Nabi. Injil yang bawa siapa? Nabi. Zabur Nabi lah. Taunya Musa itu nabi gimana? Karena punya mukjizat. Taunya Daud nabi? Punya mukjizat. Taunya Isa nabi? Punya mukjizat. Lah taunya Muhammad nabi? Punya mukjizat. Lah kalau ente menganggap enggak yang bener mah Injil, ente ini aneh. Gitu loh. Kenapa? Ini semua nabi. Nabi Musa, nabi. Ini pertama nih yang paling tua nih. Setelahnya Daud, setelahnya Isa, setelahnya Nabi Muhammad. Mestinya kalau kamu menerima ini sebagai kitab, ya kamu terima ini sebagai kitab dong. Wong sama-sama dari Nabi, gitu loh. Makanya hanya umat Islam lah yang menerima semua nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah. Umat Islam tahu, mengimani, oh itu betul-betul nabi karena punya mukjizat. Adapun agama-agama yang mereka akui punya agama selain Islam, mereka nggak ngakui nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad nggak diakui sebagai nabi. Kata orang Yahudi, Isa juga bukan nabi. Kalau kita enggak, semua yang punya mukjizat kita akui sebagai seorang nabi. Gitu loh. Hingga kalau mereka berargumentasi, wah Quran mah hanya untuk orang Arab aja, enggak untuk yang lainnya. Lah, Injil Bani Israel aja, enggak untuk yang lain. Orang Indonesia gimana? Nggak dapat kitab dong. Dapatnya Pancasila dong. Gimana? Nah, makanya semua nabi-nabi itu diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya masing-masing. Nabi Musa datang untuk kaum Bani Israel kepada Fir'aun. Nabi Dawud datang kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Isa ya datang ke Bani Israel. Hanya Nabi Muhammad SAW yang datang untuk seluruh manusia. Hanya Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya ya ayyuhan nas, wahai di Injil nggak ada, Taurat nggak ada, adanya ya Bani Israel, wahai domba-domba yang tersesat. Ada, memang itu panggilan untuk kaumnya gitu loh. Lah, kalau di Al-Quran adanya ya ayyuhalladzina
amanu sama ya ayuhan nas gitu loh. Undangan khusus untuk orang yang sudah masuk dan undangan umum kepada semua manusia. Inilah yang wajib kita imani dari iman kepada kitab suci. Jadi kita wajib mengimankan kepada anak-anak kita atau memberitakan agar mereka meyakini bahwa kitab-kitab ini betul-betul kitab samawi yang diturunkan oleh Allah. Cuman sekarang tinggal namanya saja, barangnya sudah tidak ada. Yang ada hanya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita berpegang pada Al-Quran, Allah jadikan kita selamat, Allah jadikan kita dapat petunjuk, Allah jadikan kita bisa terus melangkah ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa annana asrabna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wa amini ra'ati wa ghfir li walidina wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulil ilahi fil bari wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.